Yo my friends, apa kabar lu semuanya? Dan kalau kemarin gue buat konten apa namanya destination kuliner, konten terbaru gue. Nah kali ini gue juga buat konten terbaru gue yang namanya What Do You Think? What Do You Think itu apa sih? Gue memanggil banyak narasumber, banyak orang-orang berbeda profesi untuk gue datengin di sini untuk kita berbincang-bincang bermacam bidang, bermacam-macam topik dan menimbulkan sebuah persepsi yang berbeda, dan persepsi berbeda itu untuk kita saling belajar satu sama yang lain, untuk kita lebih bijak, lebih pemikiran kita lebih maju, dan lebih positif lagi. Dan hari ini bintang tamu pertama gue adalah seorang yang membuat gue tergila-gila sama gym. Please welcome Aldi Warsito. Aduh, gimana kabar Al? Kok nggak ada sih, Bam? Hah? Kok nggak ada tepuk tangannya? Ya udah, ya tepuk tangan. Ini konten saya loh Pak. Ini konten saya loh Pak. Saya berusaha untuk wibawa Pak di sini Pak. Iya. Nanti saya salah bicara lagi nih. Gimana kabarnya Al? Baik, Bam. Lu gimana lo? Hah? Lama nggak kita nggak bersua nih? Iya makanya berapa lama sih kita nggak ketemu? Bersuai, bahasa tua banget. Ketahuan tahun kapan tuh? Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan. Oh. Nah, tapi gini Al, kondisi pandemi ini nih Al ya, aktivitas lu apa sih? Dengar-dengar katanya lu kreatif banget kan selama pandemi ini, sampai-sampai katanya rumah tetangga lu sampai lu bongkar, lu jadiin rumah lagi, sampai lu katanya di belakang rumah lu buat sutet ya? Enggak, Bam. Oh, Belakang rumah gue bikin kolam paus. aktivitas lu apa sih Om? Ya gitu. Ya namanya kondisi pandemi kan semua banyak orang yang kerjanya di rumah. Kalau orang kantoran kan kerja pakai laptop di rumah kan. Kalau gue enggak, Pak. WFA gue olahraga, ya kan, bikin video, terus Video apa? ya bikin sarana olahraga lah kecil-kecilan di rumah lah. Wah, Gitu. positif Ya banget gitu-gitulah ya. pokoknya tetap jaga aktivitas fisiknya lah. Nah, seberapa pentingnya sih El? Maksud gue gini, seberapa pentingnya sih kita olahraga atau ya olahraga untuk menaikkan imuniti kita dan mencegah COVID ini, seberapa pentingnya sih menurut lo? Hmm. Menurut gue penting banget. Jadi kalau kita punya imunitas yang tinggi, otomatis penyakit, nggak cuman COVID lah, Pam, penyakit juga pasti akan sulit untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pentingnya peran olahraga itu saat seseorang punya imunitas yang tinggi, otomatis yang namanya penyakit juga dia sulit untuk masuk. Karena imun itu kan, namanya imun adalah daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, penyakit apapun biasanya nggak bisa mampir, Pam. Gitu. Nggak mampir dia, takut dia. Oh, gitu. Gitu. Nggak, gue sempat ketahui bahasa lucu aja, mampir gitu ya. Iyalah, jangan kaku-kaku, Pak. Nggak, bahasa lucunya mampir. Oke, sekarang gini ya, sekarang gini ya, maksudnya gini, ini menurut gue ya, ini yang gue lihat ya, sekarang gini, ada orang yang sekarang mungkin dari dulu sampai detik ini malas banget namanya aktivitas, olahraga dan sebagainya, which is dari dulu sampai saat ini pun ada orang pun yang suka nge-gym, suka olahraga, tapi karena pandemi ini jadi males, atau enggak ada orang yang udah males, tambah males lagi dengan kondisi pandemi ini. Menurut tuh pesan-pesan buat mereka apa sih dan sebagainya? Kasih motivasi buat mereka dikit lah. Jadi kalau pesan gue gini, jangan karena pandemik, jangan karena kita di rumah aja tapi kita nggak ngelakuin sesuatu. Jadi saat kita dirumahkan atau kita di rumah aja, justru harus buat sesuatu yang lebih produktif, yang lebih inovatif, terus yang pasti harus kreatif lah. Kalau misalnya kerja di rumah, misalnya dari jam, kalau orang kantor ya, misalnya mereka kerja
ada jam 10 sampai jangan jam 5. Ya udah, berarti paginya justru dia punya waktu untuk olahraga dulu karena dia kerja di rumah gitu. Jadi jangan berhenti karena WFH. Jadi harus tetap aktif. Karena apa? Aktif itu buat satu, tubuh itu didesain untuk bergerak, bukan untuk hanya cuman duduk, hanya cuman tidur, tapi enggak, tubuh itu didesain untuk bergerak gitu. Itu Pam. Kaki Jadi, buat apa Pam? hah? Buat jalan. Maksud Kaki lo buat apa? apa? Jalan. Nah, Kaki buat jadi jalan. kita kalau punya kaki ya harus jalan. Gitu. Maksudnya jadi jangan cuma duduk. Maksud gue gitu. Tapi dengan kondisi pandemi gini kan maksudnya memang susah banget untuk orang keluar ya. Maksudnya mungkin ada orang takut Hmm. untuk lari pagi atau jalan pagi gitu. Lu punya tips nggak sih Hmm. olahraga apa yang atau exercise apa yang memang bagus untuk kondisi saat ini gitu? Untuk menaikkan imun tubuh juga, untuk menghindari COVID juga, mencegah sih. Hmm. Ada exercise khusus nggak? Ya, olahraga itu kan nggak mesti keluar rumah juga sebenarnya Pak. Misalnya orang punya space atau lahan 2x2 aja sebenarnya udah cukup. Sorry lah, 2x3 itu sebenarnya cukup kok. 2x2 ntar kayak kuburan ya. Iya makanya itu Ya gue mau ketawa sama lu. dua Dua kali kali dua kayak dua kuburan. kali tiga lah Pam. Jadi bisa dibilang 2x3 aja kita udah bisa bikin tubuh kita tuh berkeringat. Jadi nggak ada alasan sih. Banyak kok di YouTube, di platform-platform lain banyak banget yang punya punya desain program tuh ya dengan kondisi minim bisa bikin kita keringatan gitu. Tapi lu sendiri Jadi sama nggak ada alasan. Oke, nice. Ini kayak gini nih my friends nih, motivasi keren banget nih. Tapi lu sendiri sama istri lu olahraga bareng juga nggak sih di rumah atau gimana nggak sih? Iya dong. Gua kebetulan tempat gua kan ya kecil sih. Ada jalan buat trekking tuh bisa lah. Jadi gue muter pagi, apalagi zaman dulu ya, lagi zaman baru-baru ya COVID kan, semua orang pada di rumah, ya udah gue pagi-pagi gue bangun, nyari udara segar, gue jalan, muter, setengah jam lah cukup Pam. Tapi itu kan yang punya lahan untuk jogging track kan, tapi yang nggak punya Ya. gimana ya, udah di rumah olahraganya. Sebenarnya bukan alasan gitu. Gitu, Tapi Pak. sebenarnya tapi gini, tapi BTW my friend olahraga nggak? Justru My itu friend gue nih. justru itu ini yang salah satu yang saya pertanyakan Ah, karena apa saya juga tidak olahraga my friends. waduh. Ya udah abis ini olahraga ya. Hah? Iya ya. Tunggu cari PT lagi Pak. Susah Pak nyari PT Pak, mesti kontrak jembatan Pak. Gitu ya. Iya. Oh, iya. Berarti Oke, oke, memang oke, oke. masih tapi memang ada positifnya juga ya. Lu ngerasa positif nggak sih ketika lu di rumah aja nih saat ini pandemi nih ya? Ada positifnya nggak sih Mm-mm, lu lebih mungkin salah satu lebih dekat sama keluarga, yang kedua mungkin mm-mm. aktivitas-aktivitas yang maybe olahraga bareng keluarga. Lu ngalamin hal itu juga nggak sih? Oh iya dong. Gue biasanya lebih banyak ketemu sama teman-teman di kantor daripada ketemu sama keluarga gue sebelumnya, Bang. 4 bulan ini Hmm. gue lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga. Jadi ya positifnya gue jadi lebih dekat sama keluarga, olahraga bareng keluarga, sama anak, sama istri gitu, Pam. Oke lah, pasti ada sisi positif lah dari kondisi dimanapun lah. Kayak gini atau kondisi apa pasti ada positifnya. Tinggal sudut pandang kita mau ngambil sudut pandang yang mana gitu kan. Lu mau ada di sudut positif apa di sudut negatif, udah terserah. Itu balik lagi ke personal. Ya, jadi intinya my friends Aldi itu bilang bahwa apapun kondisinya, kondisi itu seperti pisau bermata dua ya Aldi ya, tergantung lu cara pandangnya mau positif negatif Betul, ya setiap kondisi ya. Nah Al, betul. menurut lu pribadi nih ya, ada hubungannya nggak sih dengan lu olahraga, lu sehat, ada hubungannya nggak sih olahraga dengan spiritual lu? Mungkin gue ngomong ke lu kali ya, lebih enak ya. Lu olahraga dan hubungan sama spiritual itu ada hubungannya nggak sih menurut lu? Hmm. Kalau menurut gua ada, Pam. Apa Jadi gini, hubungannya? saat kita berolahraga, otomatis hormon dalam tubuh kita itu menjadi seimbang. Kalau hormon itu seimbang, berarti
peredaran darah lu juga lancar. Nah, disitulah yang mengakibatkan otak lu bisa berpikir lebih baik, terus bisa berpikir lebih jernih. Otomatis untuk ke tingkat spiritual lu juga bisa lebih ke arah yang positif. Jadi menurut gue sangat penting, Pam. Fungsinya olahraga dari sudut pandang yang tadi lu bilang spiritual, ya itu sangat penting. Gitu. Kalau menurut gue ya, Pam ya. Tapi apa yang lu rasain di olahraga ini sama hubungan dengan spiritual lu, apa yang lu rasain secara lu pribadi? Gue jadi bisa lebih konsentrasi, bisa jadi lebih fokus, bisa berpikir jernih, kayak gitu-gitu sih, Pam. Sekarang kalau nggak olahraga, tubuh lu udah kaku, nggak bergerak, akhirnya otak lu juga makin nggak lancar berpikirnya, otomatis tingkat spiritual lu juga pasti akan turun. Gitu kalau menurut gua. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir nih ya. Menurut lu nih ya, maksudnya gini, bukan menurut lu coba gue minta sama lu ngasih motivasi yang lebih dalam lagi, lebih oke lagi untuk orang-orang atau my friends gue nih ya yang di dalam rumah atau di luar rumah nih ya, untuk lebih tetap jaga kesehatan, jaga makan, dan lebih olahraga terus. Lu kasih motivasi lagi dong. Lebih kuat lagi motivasi. Kalau gue bukan motivasi, Pam. Gue lebih mungkin ke quote kali ya. Oke, ke quote ya. Apa? Jadi kalau gue punya quote ini dari guru orang tua lah ya. Orang tua gue ada, dia bilang gini sama gue. Syukuri apa yang kamu dapat, nikmati apa yang sudah kamu miliki. Itu luar biasa tuh, Pam, kalau buat gue ya. Jadi lu sekarang lu punya tubuh yang sehat, ya berarti lu harus syukurin. Nikmatin lu sudah bisa berjalan, ya lu nikmatin, lu tetap berjalan, lu tetap aktif bergerak. Jadi fungsinya ke situ kalau buat gue, Pam. Semangat my friend. Gitu. Oke nggak nih? Ya, oke, bener oke. Mungkin gini Al, oke, terakhir nih. Gue minta sama lu gini. Kenapa orang-orang atau my friends gue untuk nonton di channel gue dan masuk nonton di konten terbaru gue di What Do You Think ini, kenapa mereka harus nonton pas gue podcast sama lu ini? Oke, kalau untuk teman-teman di luar sana yang kenapa sih harus nonton What Do You Think ini, semoga What Do You Think ini bisa merubah mindset orang tuh yang tadinya tidak jernih jadi jernih ya kan, kayak air ikan ya kan. Jadi yang tadi yang nggak jernih, yang tadi negatif bisa jadi lebih positif. Terus yang tadinya nggak semangat jadi lebih semangat. Itu sih, Pam, mudah-mudahan, Pam. Harapannya seperti itu, Pam. Benar nggak, my friend? Tapi beneran, maksudnya kalau gue lihat komen lu sih dari dulu memang lu mau di mana-mana, kalau gue lihat memang lu kreatif banget sih ya. Katanya sampai lu sekarang punya ikan cupang, sampai ini ya, macam-macam ya. Iya dong. Si kreatif itu ya. Iya. Gara-gara pandemik, Pak. Gara-gara pandemik gue pelihara cupang, men. Tapi apa aja karya tapi apa aja karya di dalam rumah lu yang lu buat selama pandemi ini sih? Ini karya gue belakang gue nih, Pam. Itu apa itu? Tapi kecil sih. Apa ini itu? Palut namanya. Paludarium. Apa ini gue bikin dari masa pandemik nih. Ini pohon nih? Bukan, yang ini nih. Ini nih. Oh, di belakang tuh. Oke. Ya, ini namanya paludarium. Gue bikin lagi pas WFH. Ya, jadi apapun bisa kita lakuin sih sebenarnya daripada kita diem ya kan. Dengan kita menghasilkan sesuatu, karya yang ya bermanfaat lah ya kan. Di depan gue juga bikin, Pam. Alat pull up. Itu lagi pandemik tuh, Pam. Boleh lihat bikin gak? Aja alat pull up dulu, Pam. Boleh lihat ya? Ya, susah jauh. Sampai lu kata sampai buat TV ya di belakang ya? Sampai buat TV ya di belakang ya? Itu belakang TV kan? Nggak ada TV, Pam. Oh, nggak ada TV ya? Tapi bener loh, my friend, kali ini. Ini bukan gue yang bikin. Itu, ini apa? Tapi bener loh, hari ini walaupun kita ngobrol sampai bercanda, sampai ketawa, tapi jujur ya,
gue dapet inspiratif dari Aldi banget bahwa intinya adalah bahwa kita di kondisi pandemi ini jangan menyerah, tetap olahraga, jangan males-malesan, dan baik lagi nih, daripada lu semua dengerin lagu, main game yang nggak jelas, mungkin ya, sorry to say ya, bukan gue masih ngejek, mendingan lu lihat nih misalnya konten-konten yang dimana berbau olahraga di rumah sama pasangan atau sama istri gitu, itu jauh lebih baik dan membantu lu untuk lebih melancarkan sirkulasi darah ya, Leh. Untuk lu apa? Untuk lu lebih semangat, spiritual lu lebih naik, lu lebih rajin dan lebih kreatif, lebih positif lagi. Dan well, ini konten pertama gue dan sampai jumpa next episode. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you next time.